Temennya dia ini Joko Ngorek. Iya, saya masih ada rekamannya loh, jujur. Di temennya ini, coba diam dulu. Saya ada rekamannya loh, temennya ini yang dia bilang kalau ada masjid dibangun, ya waktu itu saya pakai begini nih, pakai gini. Ya, memang kayak gini saya nggak pernah mati, rekamannya saya ada. Kalau saya melaporkan polisi jadi itu penipuan ini. Ini kan dulu 2 orang datang ke tempat saya, ya kan. Ini satunya taubat, satunya tetap jadi bangsat kan gitu. Ya enggak apa-apa, urusan masing-masing. Ya kalau yang tetap tukang minum, tetap makan babi, ya tetap nggak mau sholat, ya pasti lama-lama jauh dari saya. Karena itu memang doa saya minta dijauhkan dari orang-orang yang dolim. Dia bertahun-tahun nyerang saya, ngatain saya double, ngatain saya settingan, drama dan lain sebagainya. Sudah bertahun-tahun dari dulu. Loh, ketika dia datang ke tempat saya terima dengan baik kok. Saya terima dengan baik, saya kasih makan, ya. Mintanya rokoknya yang enak-enak, ya. Tempat tidurnya mintanya AC walaupun dikotori kayak begitu. Jadi ketika ada masjid yang dibangun, mungkin Opa juga dengar waktu itu. Ya, waktu ada masjid di mana-mana jalan itu direkam. Nanti minta bantuan. Nah, nanti ketika minta bantu uangnya itu nggak dikasih ke masjid, Pak bangsat kamu. Itu lebih dari tukang settingan, tukang drama gitu itu. Itu nggak cuma dia bilang juga sama istri ini, saya ada rekaman itu kayak gini. Nanti kalau saya sudah get, ya saya main jadi itu masuk penjara itu. Kamu dek rumah nggak sholat, kamu dek rumah bajingan, tukang judi, tukang zina, silahkan. Tapi yang penting ketika kamu ikut sama saya, kamu mau belajar untuk menjadi orang yang baik, titik. Itu saja. Kalau yang tetap tukang minum, tetap makan babi, ya tetap nggak mau sholat, ya pasti lama-lama jauh dari saya. Karena itu memang doa saya minta dijauhkan dari orang-orang yang dolim. Kalau sholat itu harus divideoin, nah lucu dah. Kalau orang itu jelek mau baik, sampai mati kamu tetap ikut saya, demi Allah, ya. Tapi kalau kamu itu nggak mau baik, ya, kamu pasti akan jauh sama saya. Ya, terkhusus ya temennya dia ini Joko Ngorek. Iya, ngerek dukun mulu. Tak hari gerbek dukun bertahun-tahun nggak habis, tambah iya. Ada dibilang itu settingan ngambek, dibilang itu drama, katanya nggak percaya gaib, dibilang settingan numpang tenar, ada Joko Ngorek. Iya, ngerek kalau sudah ikut saya, ya sudah nyerang saya, ya sudah dolimin saya, kan dia bertahun-tahun, kata siapa? Dia bertahun-tahun nyerang saya, ngatain saya double, ngatain saya settingan, drama dan lain sebagainya. Settingan ya settingan, ya kan. Kalau itu dukun drama, katakan drama kan enak gitu, nggak usah ngeles terus. Memindahkan penyakit ke wedus dan ke tikus, memindahkan penyakit ke kelapa, ya kan, cuma drama. Bikin drama, bikin hiburan, sampai bikin itu ya. Dukunnya itu ya dukun-dukunan, dukun santetnya itu ya dukun-dukunan. Sudah bertahun-tahun dari dulu. Loh, ketika dia datang ke tempat saya terima dengan baik kok. Saya terima dengan baik, saya kasih makan, ya. Mintanya rokoknya yang enak-enak, ya. Tempat tidurnya mintanya AC walaupun dikotori kayak begitu. Loh, saya tetap terima. Yang penting sebenarnya mau sholat, tapi nyatanya kan nggak mau sholat. Mengklaim bahwa si Joko Ngorek nggak tahu sholat, masa sholat mau ditongol-tongolin di depan orang, kan lucu. Ngopi din ya. Pernah nikmatin di gratis loh, saya diundang ya wajar lah. Anda ngundang orang, seru bikin acting di situ, kok ngeles ya kan gitu. Anda ngundang orang, ya kan, bayar orang itu wajar. Anda berani ngundang kan. Saya kalau ngundang orang juga saya kasih makan, saya kasih rokok. Bahkan anak buah saya juga saya bayar, saya kasih makan kan gitu. Terus kan ini kan dulu 2 orang datang ke tempat saya, ya kan. Ini satunya taubat, satunya tetap jadi bangsat kan gitu. Ya enggak apa-apa, urusan masing-masing. Orang datang diundang, bilangnya tolongin. Nah, kalau mau cari di depan kamera orang pada pinter-pinter ya. Saya juga bisa kalau mau cari di depan kamera gitu.
Loh, saya masih ada rekamannya loh, jujur. Di temennya ini, coba diam dulu. Saya ada rekamannya loh temennya ini yang dia bilang kalau ada masjid dibangun, ya waktu itu saya pakai begini nih, pakai gini. Ya, memang kayak gini saya nggak pernah mati, rekamannya saya ada. Kalau saya melaporkan polisi jadi itu penipuan itu. Jadi ketika ada masjid yang dibangun, mungkin Opa juga dengar waktu itu. Ya waktu ada masjid di mana-mana di jalan itu direkam. Ya. Nanti minta bantuan. Nah, nanti ketika minta bantu uangnya itu nggak dikasih ke masjid, apa nggak bangsat kamu? Itu lebih dari tukang settingan, tukang drama begitu itu. Itu nggak cuma dia bilang juga sama istri. Ini saya ada rekamannya itu kayak gini. Nanti kalau saya sudah get, ya saya main itu jadi itu masuk penjara itu. Ya, laporkan lah. Buat tantangin tuh. Saya malah seneng gitu loh. Oh nanti bakal akan kedobolan yang nyata itu bakal terkuak. Kalau memang nyata ya dilaporkan. Kan simpelnya gitu ya. Kalau memang Joko Arek itu gibah numpang tenar, minta bantuan, ada tuh bantuannya yang saya ini, ya coba laporkan lah. Yang minta bantuan siapa, yang makan siapa. Kejebak omongan sendiri. Emang apa yang saya katakan itu, waduh, gila loh. Jebakan Batman saya kena semua loh yang itu. Ada rekaman kayak gitu. Jadi ketika ada masjid yang dibangun direkam sama dia. Terus nanti minta bantuan, dapat uang katanya 70-60 juta itu. Iya. Aku ingat. Oh iya, ingat aku. Bangsat enggak itu. Joko Arek minta sumbangan buat masjid. Kapan minta sumbangan buat masjid? Siapa yang minta sumbangan, siapa yang terima, udah berkuar-kuar, akan kena dirinya sendiri. Jadi kita itu kalau mau jebak seseorang, kita harus keluarkan kata-kata statement juga ya. Kita harus pura-pura, saya tuh kepengen bikin masjid. Nah, saya dapat sumbangan, kita harus begitu. Nah, nanti orang-orang itu yang mendengar akan keluar dengan sendirinya. Itu namanya oknum hipnotis. Oknum hipnotis. Ya semua dukun apa itu? Berkedok hipnotis. Edukasi berkedok kebencian. Kebencian berkedok edukasi. Bagi siapapun yang bisa menghipnotis saya, akhirnya videonya kesebar sampai mana-mana. Semua orang hipnotis ditantang. Ya, besok kena imbasnya sendiri. Jadi bukan nama saya marahnya, akhirnya marahnya sama orang lain. Bagi siapa yang bisa hipnotis taek, ada katanya begitu ngomongnya. Berarti kan semua hipnotis berarti kan. Padahal orang hipnotis bukan saya pribadi, ya kan. Kecuali oknum hipnotis. Nah gitu Anda tidak bermasalah keluar ya. Sekarang ngomongnya bagi siapapun. Nah berarti kan mayoritas, berarti urusannya bukan sama saya, ya kan. Kecuali kamu mengatakan oknum hipnotis siapa yang bisa, nah itu baru Anda bisa ngelak. Kalau itu udah nggak bisa ngelak, udah videonya nyebar kemana-mana, ke grup mana-mana, waduh ini nih ya. Itu kan sebenarnya bertanda itu lampunya mati itu. Aduh. Tapi maksud saya itu kita itu harus terus berjuang ya. Berjuang untuk menegakkan kebenaran. Yang pertama supaya tegak kebenaran itu bagaimana? Harus sholat dulu ya. Sholatnya harus benar-benar dijalankan. Ketika sholatnya benar, maka nanti semuanya juga akan benar. Dimulai kehidupan kita, akhlak kita, perbuatan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholatnya dulu. Maka tak usah bingung ngamalin ini, ngamalin ilmu itu, begini, begitu nomor 25. Yang penting sholatnya dulu. Gak usah bingung, minta ilmu ini, minta ilmu itu. Itu nomor 25, sholatnya dulu. Sholat cuma maghrib sama isya doang di saat orang banyak. Nah, setelah itu pun kabur.
siangnya berbulan-bulan sama saya nggak sholat orang itu ya, apalagi si opa blegedes. Saya itu yang penting orang ikut sama saya, entah kamu preman, bajingan, terserah, yang penting mau belajar menjadi orang baik. Ya itu saya katakan untuk siapapun yang di pondok saya kok. Kamu dek rumah nggak sholat, kamu dek rumah bajingan, tukang judi, tukang zina, silahkan. Tapi yang penting ketika kamu ikut sama saya, kamu mau belajar untuk menjadi orang yang baik, titik. Itu saja. Selama kamu mau belajar untuk menjadi orang baik, yang pertama yang penting orang mau belajar baik itu hanya satu, mau sholat. Itu saja. Ini pendukungnya kalau mendengar apa yang saya sampaikan, nangis guling-guling, pusing kepalanya, mentret-mentretnya. Ada orang kayak begini kata dia. Nah, orang yang kayak begini ini orang yang akan mencerdaskan anda semua. Orang yang tadinya tidak paham akan memahamin. Orang yang tadinya tidak tahu akan mengetahui bahwa apa yang selama ini kamu yakinin dan kamu percayai bahwa dukun-dukun itu nyata, bukan, itu adalah drama. Ya, drama. Bingung dia, dikatakan yang sebenarnya bingung. Orang disuruh jujur, dan jujur beneran pusing dia.